tujuan ujian. Wow, keren banget. Ya, jadi kita harus sepakat dulu. Kita sepakat bahwa seluruh kehidupan kita itu pasti ada ujiannya. Sekali lagi, saya takutnya nggak dengar. Ya, seluruh kehidupan kita yang kita jalani itu pasti ada ujiannya. Nah, oke lah. Kalau gitu saya bertanya begini, siapa yang nggak mau ada ujian di dalam kehidupan dia? Tolong angkat tangan. Angkat tangan. Kenapa amennya cuma di depan? Di belakangnya kagak. Nah, sekali lagi, kita sepakat bahwa dalam seluruh kehidupan kita pasti kita akan mengalami ujian. Ya, saudara, kalau kita mau naik level, kalau kita mau naik tingkat, kalau kita mau ada perubahan dalam kehidupan kita, ya harus ada ujian. Kalau nggak ada ujian, saudara dan saya tidak akan tetap di situ dan tidak pernah akan bisa bergerak. Saudara akan tetap di bawah dan tidak pernah akan naik-naik. Makanya ujian dipakai Tuhan untuk membentuk kehidupan kita supaya kita lebih baik, ya, supaya perubahan hidup kita itu lebih baik. Nah, nanti kita lihat dari perspektif Alkitab seperti apa. Kita lihat ini dari perspektif Alkitab. Dia bilang begini. Sebentar. Nah, dari perspektif Alkitab, ujian itu adalah satu proses atau keadaan di mana kita dihadapkan pada tantangan, kesulitan atau godaan yang menjadi sarana untuk menguji kehidupan kita, sehingga menghasilkan kemurnian iman, membentuk karakter serta ketaatan kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ini perspektif Alkitab. Bahwa ujian itu adalah satu keadaan di mana kita dihadapkan pada tantangan, pada satu kesulitan, pada godaan, atau satu penderitaan sekalipun di dalam kehidupan kita. Jadi itu ujian yang Tuhan kasih bagi kita. Nah, dengarin, ini adalah cara yang digunakan Tuhan untuk menguatkan, memurnikan hati dan kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi artinya, kalau saudara orang yang percaya kepada Kristus, pasti kita akan mengalami ujian di dalam hidup kita. Pasti kita akan mengalami masalah dalam kehidupan kita. Pasti kita akan mengalami persoalan dalam kehidupan atau mungkin saja penderitaan dalam hidup kita. Karena itu Tuhan pakai itu untuk membentuk kehidupan kita. Karena itu satu-satunya cara Tuhan untuk membentuk hidup kita untuk jadi lebih baik. Haleluya. Nah, kalau saja, dengar baik-baik, kalau saja ada masalah datang dalam hidupmu, tapi kamu tidak buat salah, percayalah, itu berarti ada satu sisi dalam hidupmu yang harus dibetulin oleh Tuhan. Yang harus diperbaiki oleh Tuhan. Entah itu hatimu, entah itu pikiranmu, entah itu perasaanmu, atau apa saja, itu pasti akan dibetulkan oleh Tuhan. Atau diperbaiki oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui persoalan, melalui masalah, atau melalui penderitaan. Haleluya. Itu kita harus tahu loh. Jadi semua orang yang percaya Tuhan tidak kebal terhadap persoalan, tidak kebal terhadap masalah, tidak kebal terhadap penderitaan. Nggak ada. Nggak ada dari kita yang kebal terhadap itu. Amin Bapak Ibu? Iya kan? Kita nggak akan kebal terhadap itu. Karena apa? Karena itu yang membuat kita menjadi matang, membuat kita jadi dewasa, membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Bahkan memperbaiki segala sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita. Satu-satunya cara, cuma dengan apa? Dengan ujian, dengan persoalan, dengan masalah dan penderitaan. Itu Tuhan bisa pakai itu untuk itu, saudara. Makanya kita nggak boleh bilang begini, kalau masalah datang, kalau persoalan datang, Tuhan tidak ada lagi bersama dengan saya. Atau Tuhan sudah tidak cinta dengan saya. Tuhan tidak mengasihi saya. Enggak. Justru Tuhan mengasihimu, maka Dia izinkan ujian terjadi dalam hidup. Haleluya. Tidak. Karena Dia sayang kamu, makanya Dia izinkan setiap persoalan itu terjadi dalam hidupmu. Makanya saya bilang begini, kalau ujian datang dalam hidupmu, kalau persoalan datang dalam hidupmu, bukan karena kesalahanmu, itu berarti Tuhan lagi sayang kamu. Amin. Tuhan lagi bawa kamu
Tuhan lagi perbaiki hidupmu untuk lebih baik. Orang Kristen atau orang karismatik itu, luar biasa saudara. Ketika masalah datang, tolak dalam nama Yesus. Ketika persoalan datang, tolak dalam nama Yesus. Ketika ujian datang, tolak dalam nama Yesus. Gitu. Loh ini orang-orang karismatik kayak kita nih, seperti itu. Padahal coba berpikir lagi ulang, ini masalah sebenarnya untuk apa? Kalau bukan salah kamu, hadapi ujian itu. Haleluya. Tapi kalau itu kesalahan kamu, bertobat. Dan jangan buat kesalahan itu. Tapi Tuhan mampu mengubah untuk lebih baik dalam kehidupan. Asal kita bertobat. Haleluya. Tapi kalau bukan kesalahanmu, hadapi persoalan itu. Kita percaya begini. Di gunung ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Di lembah juga ada Tuhan bersama dengan kita. Bahkan di jurang sekalipun, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Jadi artinya gini. Di dalam kamu diberkati, Tuhan ada di sana. Kamu dalam keadaan dan dunia bilang ini tidak diberkati pun, atau dalam penderitaan sekalipun, menurut orang dunia bilang tidak diberkati, padahal kita sudah diberkati. Amin. Kalaupun pemikiran seperti itu, Tuhan ada di sana juga bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan sekali-kali kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Loh, amin enggak? Aduh, bilang kiri kanan ini, bangun. Oh. Ya. Sudah makan kan? Belum ya nanti. Makan pagi tadi sudah ya? Enggak. Nah ini coba kita lihat. Nah, ujian itu bukan satu bentuk kebencian Allah. Ya. Melainkan merupakan alat pemurnian yang diizinkan Tuhan untuk tujuan rohani bagi setiap orang yang dikasihinya. Jadi sekali lagi, ujian bukan bentuk kebencian Allah atau Allah marah kepada kita. Bukan. Tetapi cara Tuhan, alat yang Tuhan pakai untuk memurnikan seluruh kehidupan kita. Jadi kotoran-kotoran dalam hidup kita itu bisa apa? Bisa diangkat oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada persoalan di situ. Karena ada ujian di situ. Amin. Supaya buat kita lebih kuat, lebih bersih di dalam Tuhan. Nah ini penting nih dalam kehidupan kita. Karena kadang-kadang kalau kita hidup dalam Tuhan, kita nggak mau ada masalah. Betul kan? Kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, sering kita lakukan itu. Kalau saya ke gereja, nggak boleh ada persoalan dalam hidup saya. Kalau saya ada ke KK, ke Kingdom Prayer, nggak boleh ada persoalan dalam hidup saya. Ya udah, kalau begitu tinggal aja di 2x1, beres kan? Gak ada persoalan. Amin. Siapa yang gak mau ada masalah? Tolong angkat tangan. Biar hari ini didoakan langsung. Ya semua kita pasti punya persoalan. Semua kita punya masalah dong. Kalau saudara hidup dalam dunia ini, pasti punya masalah. Sampai nanti kita dipanggil pulang Tuhan, baru masalah kita selesai. Amin. Nah, kita harus lihat ini sebagai pengajaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, ujian dirancang untuk menguji ketulusan iman, membentuk karakter dan mendekatkan kita kepadanya. Jadi, ujian itu dirancang oleh Tuhan untuk menguji ketulusan iman kita, membentuk karakter dan mendekatkan kita kepadanya. Artinya begini, Tuhan ingin kita seperti ini. Ketika masalahmu datang, jangan menjauh dari Dia. Ketika persoalan datang dalam hidupmu, ketika ujian datang dalam hidupmu, jangan jauh dari Dia. Kamu dan saya harus mendekatkan diri kita kepada Dia. Makanya lihat Mazmur, Daud keren. Daud bilang, walaupun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman sekalipun, aku tidak akan takut dan gentar. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Itu perspektif yang benar. Nah, perspektif itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Siapa yang gak kenal Daud? Daud bukan orang benar. Daud orang berdosa, sangat berdosa kalau dibandingkan dengan kita, jauh Daud. Di samping dia berzina dengan istri orang, dia membunuh, segala macam dia lakukan, saudara. Tapi lihat, perspektif hidup dia benar di mata Tuhan. Itu yang buat dia berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Maka dia bilang gini, walaupun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman. Dia berjalan dalam lembah kekelaman, bayangkan, saudara Saul ikut dia untuk bunuh dia. Anaknya Absalom yang memberontak ingin membunuh dia. Coba bayangkan aja saudara. Anak saudara kepingin bunuh saudara, kira-kira perasaan saudara gimana? Yang sudah punya anak coba perhatikan, jangan bunuh. Anak meraih kita aja, perasaannya gimana coba? Itu yang dihadapi oleh Daud. Tapi dia bilang ini, sekalipun aku berjalan di situ, aku nggak pernah takut. Aku nggak pernah gentar, sebab aku tahu Tuhan beserta dengan aku. Haleluya, amin. Ini penting, perspektif ini penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena kadang-kadang ketika kita ada di lembah, ketika kita ada dalam persoalan, dalam ujian, kita menjauh dari Tuhan. Bahkan kita sering menyalah-nyalahkan Tuhan. Itu sering banget kita suka begitu. Mungkin tidak melalui kata-kata, tapi lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita sering menyalahkan Tuhan untuk hal itu. Padahal Tuhan kepingin ketika engkau ada dalam masalah, engkau ada dalam persoalan, engkau harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Karena hanya kekuatan Tuhan yang mampu menyelesaikan setiap persoalan. Hanya dengan kekuatan Tuhan mampu untuk mengubah seluruh karakter hidupmu. Udah itu aja. Jadi mari saudara, kita semua tahu bahwa Tuhan bisa pakai apa saja untuk membentuk hidup kita. Lewat persoalan, lewat masalah, lewat penderitaan dan lain-lain. Lain-lain. Ujian menjadikan orang percaya lebih kuat secara mental, emosional, dan rohani. Serta memberi kita kesempatan mengalami pertolongan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara lihat ini. Kamu mau mengalami pertolongan Tuhan, kamu harus punya masalah dulu. Kamu mau lihat pertolongan Tuhan dari mana? Halo? Kamu mau lihat pertolongan Tuhan datang kepada kamu ketika kamu di mana? Ketika kamu ada di lembah. Ketika kamu ada dalam persoalan. Amin. Walaupun secara umum harusnya kita tahu bahwa setiap hari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mengalami pertolongan Tuhan setiap hari. Betul kan? Harusnya kayak begitu. Nah, cuma manusia kepingin sesuatu yang spektakuler. Gitu kan? Kepingin lihat orang sakit sembuh. Nah, coba kalau kamu mau lihat orang sakit sembuh, kamu harus sakit dulu. Betul kan? Benar nggak? Gitu. Nah, kita suka mau melihat yang spektakuler seperti itu. Kamu mau lihat seperti itu, ya sudah. Kita harus ada dalam persoalan dulu. Tapi kalau mau lihat secara umum, kita tahu begini, bahwa ada pertolongan Tuhan setiap hari di dalam hidup kita. Setiap hari itu ada pertolongan dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau sadar itu, kesadaran diri kita tuh harus benar-benar ada. Supaya kita sadar bahwa setiap hari, setiap detik, itu ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan. Coba bayangkan, kalau dia nggak tolong kamu sehari, 1 detik aja, kamu mati semua. Nafas hidup kamu kan punya Tuhan, itu pertolongan Tuhan yang datang kepadamu. Benar nggak? Kita bisa berjalan, kita bisa ada di sini, kita bisa loncat-loncat memuji Tuhan, kita bisa menyenangkan, kita bisa apa lagi, kita bisa ngobrol, kita bisa makan enak, kita bisa semuanya itu kan pertolongan Tuhan kan datang bagi kita. Betul? Nah, kadang-kadang yang kita lihat kan spektakuler kan? Pertolongan Tuhan yang begitu, sakit sembuh, yang lumpuh berjalan. Ya udah, kalau kamu mau lihat lumpuh berjalan, kamu jadi lumpuh dulu. Betul kan? Baru kamu bisa lihat yang mati dibangkitkan. Ya sudah, kalau kamu mau lihat mati dibangkitkan, mati dulu kamu. Baru kita akan lihat mujizat. Tuhan bangkitkan orang mati. Halo? Makanya mari lihat ini. Hal-hal yang benar-benar real di dalam hidup kita setiap saat. Dia berikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Bilang kiri kanan ini, setiap hari Tuhan berikan pertolongan bagimu. Jadi jangan sampai nggak sadar, saudara. Kesadaran tentang Kristus di dalam hidupmu itu harus terus ada. Gitu loh. Supaya kita bisa mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita. Apa yang belum beres dalam kehidupanmu, itu akan dibereskan oleh Tuhan dalam hidupmu. Amin. Itu. Nah, kadang-kadang tuh, apa ya, orang Kristen tuh gini, maunya enak saja gitu.
Maunya nyaman begitu saja. Kamu kalau tinggal dalam zona nyaman, lama-lama kamu hancur. Karena sudah merasa enak, kan lama-lama nggak percaya Tuhan. Lama-lama jadi ateis. Semuanya kamu bisa kerja, semuanya kamu bisa buat, dan itu berhasil. Tanpa kamu libatkan Tuhan, bisa saja itu terjadi. Padahal kamu nggak tahu bahwa di alam roh Tuhan bekerja untuk itu bagi kamu. Yang setuju katakan amin? Ya, Tuhan sedang bekerja untuk kamu. Kamu berhasil karena Tuhan, bukan karena kamu. Betul kan? Kamu dan saya, Bapak Ibu dan saya berhasil itu karena Tuhan, bukan karena kita. Cuma kadang-kadang kan kita berpikir bahwa kita yang mampu, kita yang hebat. Makanya ke gereja udah gak mau. Kenapa? Karena ya sudahlah, gue gak ke gereja juga, gue diberkati. Kan? Amin. Saya percaya di sini nggak akan datang ke gereja. Ya. Tapi masih di luar sana seperti itu. Nah, kalau saudara bertemu dengan orang-orang seperti itu, perlu penjelasan kepada mereka. Supaya mereka bisa mengerti bahwa persekutuan dengan Tuhan itu penting. Karena tanpa itu, walaupun mereka diberkati, ada nggak damai sejahtera di sana? Ada nggak sukacita di sana? Amin, saudara? Nah, kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 3 dibilang ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Ini keren banget saudara, tapi ini bertolak belakang dengan prinsip dunia. Ini sangat bertolak belakang dengan prinsip dunia. Dia bilang begini, saudara-saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Wow. Apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kalau saudara menderita, kalau saudara ada masalah, saudara ada persoalan, harus bahagia. Dengan prinsip dunia gak masuk banget. Prinsip dunia kalau kamu diberkati, baru kamu bahagia, betul kan? Prinsip dunia kalau kamu sakit, kalau kamu gak sakit, kamu sehat, kamu bahagia. Kamu punya uang banyak, kamu punya mobil banyak, kamu punya harta banyak, usaha bisnismu sukses, kamu bahagia. Tapi prinsip Tuhan, prinsip Alkitab tidak seperti itu. Dia bilang begini, saudara-saudara, anggap sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Wah. Kenapa sampai begitu? Karena di dalam pencobaan, itu yang buat kita, tadi saya bilang, itu yang buat kita kuat. Ketika kita keluar dari situ, ketika kita bisa menyelesaikan setiap persoalan kita jadi kuat. Amin. Kita jadi matang. Kita jadi tahu apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita sesuai dengan kebenaran. Ya. Nah kalau enggak bisa, saudara, lihat ini. Menurut Yakobus, sebentar. Nah, menurut Yakobus, ujian atau pencobaan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, melainkan alat atau sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk karakter, pendewasaan rohani dan memperkuat iman, sehingga orang percaya menjadi matang dan dewasa. Yang setuju katakan amin. Jadi menurut Yakobus itu ujian atau pencobaan bukan tanda Tuhan meninggalkanmu, bukan. Jadi ketika saudara mengalami ujian, mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami kesulitan hidup dalam kehidupanmu, kalau bukan karena kesalahanmu, itu bukan karena Tuhan meninggalkanmu, bukan. Tapi justru Tuhan pakai sarana itu untuk membentuk kehidupan kita menjadi lebih baik. Halo? Itu sarana yang Tuhan pakai bagi kita untuk membentuk hidup kita supaya menjadi lebih baik. Mungkin hatimu belum benar. Dengan masalah, kamu bisa menata hatimu benar. Mungkin pikiranmu tidak benar. Dengan persoalan, kamu bisa menata pikiranmu dengan benar. Haleluya. Coba saudara lihat ketika manusia jatuh dalam dosa, seluruh tubuhnya melakukan dosa. Amin. Ketika manusia jatuh dalam dosa, seluruh tubuhnya itu melakukan dosa. Tangan, kaki, mata, mulut, semua melakukan dosa. Amin. Apalagi mulut.
Mulut suka maki sana, maki orang sini, maki. Fitnah orang sana, fitnah orang sini. Lalu, banyak anak-anakmu yang menjadi kecewa, yang menjadi terluka gara-gara apa? Mulutmu. Amin. Mulutmu yang suka marah-marah kepada anakmu. Mulutmu yang suka segala macam yang buat mereka sakit hati. Ini perlu kita jaga. Kenapa? Karena seluruh hidup kita itu berdosa di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan pakai masalah, Tuhan pakai ujian dalam kehidupan kita untuk membentuk seluruh hidup kita yang tadinya nggak benar untuk jadi benar di dalam hidup. Salah satu cara yang cuma satu-satunya cara yang Tuhan pakai cuma itu. Amin, saudara. Nah, kalau kamu tanya saya, Bapak Ibu tanya saya, bisa nggak Tuhan pakai cara lain? Bisa. Dia cuma bilang ini, Erik berubah, dia berubah langsung. Ya, tapi itu apa? Jadi kebiasaan untuk dia. Benar, manusia kan begitu kan? Kalau dapat enak, diulang lagi. Nanti juga berubah, nanti Tuhan juga bikin berubah, kan begitu. Tapi kalau punya masalah, punya penderitaan, punya persoalan, punya ujian, dia akan pikir 2 kali untuk melakukan itu lagi. Ya, untuk balik ke situ dia akan mikir 7 kali untuk melakukan itu. Karena dia perlu apa? Perlu proses yang begitu banyak dalam hidup dia. Mungkin proses untuk mulutmu, mungkin proses untuk matamu, mungkin proses untuk tanganmu yang suka mukul-mukul orang, kakimu yang suka tendang-tendang orang atau apa sekalipun itu. Nah, itu bisa proses Tuhan terjadi di situ supaya kita jadi benar. Akhirnya apa? Tubuh kita ini menjadi kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, hidup kita ini harus kudus. Amin. Hidup kita ini harus kudus. Kenapa? Karena Yesus sudah datang untuk menyelamatkan kehidupan kita dengan mati di kayu salib, memberikan nyawanya bagi kita. Jadi kehidupan kita ini harus kudus, bukan kudis. Bukan kudis. Kudus dan kudis itu kan beda-beda tipis ya. Cuma satu huruf itu I. Perubahan ke I untuk U itu butuh proses loh. Ya kan? Itu butuh proses banyak dalam hidup kita. Penting bagi kita untuk bisa sadar bahwa kehidupan kita itu harus kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Amin. Nah, Yakobus tidak meminta kita berpura-pura senang saat menderita, melainkan memiliki sukacita yang bersumber dari iman bahwa Tuhan memegang kendali atas situasi tersebut. Ini adalah perspektif iman, bukan kenekatan emosional. Dengar baik-baik, bukan kenekatan emosional untuk bersyukur di tengah badai. Jadi dengar gini, Yakobus tadi tidak meminta kita untuk berpura-pura senang saat kita menderita. Enggak, bukan itu. Berbahagialah kalau kamu mengalami pencobaan, berbahagia, bersyukur. Bukan itu, bukan. Maksudnya begini, kamu harus memiliki sukacita yang bersumber dari iman bahwa Tuhan memegang kendali atas situasi tersebut. Jadi walaupun kamu dalam penderitaan, walaupun kita dalam persoalan, percayalah ada Tuhan di sana yang menyertai kita, yang berjalan bersama-sama dengan kita. Nah, kalau ada Tuhan, pasti semuanya beres kan? Ya. Kalau ada Tuhan, pasti semuanya beres. Mungkin kita seperti Ayub, mungkin kita seperti Yusuf, butuh waktu. Haleluya. Kita butuh waktu. Karena prinsip proses itu memang dia harus terus berproses dalam kehidupan kita. Supaya kita jadi benar, kita jadi kudus, kita jadi benar di dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini penting bagi kita. Jadi kita punya apa? Kita memiliki sukacita yang bersumber dari iman bahwa Tuhan memegang kendali atas situasi yang menimpa kehidupan kita. Ini adalah perspektif iman kita, bukan kenekatan emosional. Bukan. Ya. Bukan karena emosi saja, kalau kita terima itu, tetap suka kita walaupun banyak. Bukan itu. Karena emosi itu pasti akan hilang begitu aja. Ketika sudah tidak ada orang di situ, ketika sudah tidak ada siapa-siapa di situ,
bisa saja emosional itu akan berbalik ulang. Ya, berubah, kita berubah. Tapi kalau di dalam Tuhan tidak pernah akan berubah. Karena kekuatan Tuhan akan tetap di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dan dia akan merubah seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga semuanya menjadi apa? Baik. Haleluya. Nah, coba lihat ini. Anggaplah sebagai kebahagiaan. Bukan berarti menikmati rasa sakit. Melainkan bersuka cita karena tahu Allah sedang bekerja melalui situasi sulit tersebut untuk kebaikan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi anggaplah sebagai satu kebahagiaan itu bukan berarti menikmati rasa sakit, menikmati persoalan, menikmati apa penderitaan dalam kehidupan kita, bukan. Tetapi melainkan bersuka cita karena kita tahu di dalam penderitaan, di dalam persoalan Allah bekerja untuk kebaikan kita. Haleluya. Begitu yang harus ada dalam hidupmu. Perspektif itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Kalau enggak, ya hidup kita akan menderita terus. Karena kalau penderitaan datang kadang-kadang kita jauh dari Tuhan. Sering kali kita menjauhkan diri dari Tuhan. Karena sudah terlalu sakit. Ya, apalagi orang-orang yang begini, ini penting sudah. Apalagi orang-orang yang rajin ke gereja, tapi tidak punya perspektif yang benar tentang kebenaran. Orang yang mungkin rajin datang ke komunitas kerajaan, ya, orang yang sering datang ke kingdom prayer, tapi tidak punya mindset, tidak punya pemikiran kerajaan, tidak punya kebenaran di dalam hidup dia, cuma datang karena ikut-ikutan saja. Ini bahaya. Ini persoalan bagi kita. Kadang-kadang ketika masalah datang dalam hidup kita menjauh dari Tuhan. Kita bisa berpikir bahwa saya rajin ibadah. Kamu rajin ibadah, belum tentu kamu bisa menyelesaikan masalah. Amin. Kamu rajin ke komunitas kerajaan, belum tentu kamu bisa menyelesaikan persoalan. Kalau kamu tidak tinggal di dalam dia, kalau kamu tidak pegang kekuatan Tuhan dalam hidup, kalau kamu tidak punya perspektif yang benar tentang Yesus yang ada di dalam hidup, amin. Ya itu susah sebenarnya. Makanya kita harus punya perspektif yang benar tentang kebenaran firman, supaya ketika masalah persoalan datang kita tahu bahwa Allah ada di sana. Allah bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu merangkul kita walaupun kamu dalam persoalan, walaupun kamu dalam masalah. Percaya, tangan kasih Tuhan akan menuntun, memberikan kekuatan bagimu, sehingga kamu bisa keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Itu penting. Kalau enggak, datang di gereja setiap minggu juga percuma. Kalau sekarang nggak punya perspektif kebenaran itu, kita berpikir bahwa Tuhan jauh dari saya. Kita berpikir bahwa nggak mungkin lah Tuhan tolong saya. Gimana Tuhan bisa tolong saya? Saya setiap minggu datang ke gereja, saya punya masalah, saya punya persoalan. Nah itu perspektif yang salah kan? Tapi kalau perspektif yang benar, kita tahu begini, masalah datang bagi saya untuk mendewasakan saya. Amin? Masalah datang bagi saya untuk memotivasi saya untuk hidup lebih benar lagi. Itu. Nah itu yang harus kita bawa dalam kehidupan kita, supaya kita tidak salah. Nah, yang pertama kita belajar gini. Ujian itu adalah pemurnian iman. Ya, setuju katakan amin? Ya, itu adalah pemurnian iman. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7 dia bilang ini. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang setuju dengan firman ini boleh katakan amin. Jadi bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi penderitaan atau duka cita digambarkan sebagai proses pemurnian iman. Seperti emas yang diuji oleh api tidak menghancurkan emas, tetapi memisahkannya dari kotoran, sehingga nilainya semakin murni dan berharga. Yang setuju katakan amin. Jadi ketika persoalan datang, ujian datang dalam hidupmu, kamu dimurnikan. Kita dibersihkan supaya nilai kita bertambah. Yang setuju katakan amin. Ya, supaya nilai kita itu bertambah, bukan merusak hidup kita, enggak.
tapi justru menaikkan nilai kita. Kamu dan saya naik ke level yang lebih tinggi. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita baca tadi sama Petrus, kita akan menemukan itu. Bahwa ketika seperti emas yang diuji oleh api, api tidak menghancurkan emas. Justru api memurnikan emas. Api itu memisahkan kotoran dari emas. Supaya emas itu timbul murni. Nggak ada lagi kotoran di sana. Amin. Sama dengan hidupmu. Ketika ujian datang, dia membersihkan segala yang nggak benar dalam hidup kita, sehingga kita bisa bernilai di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang bernilai di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara perhatikan, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7 dia bilang ini. Petrus menyebutkan 3 hasil rohani dari ujian iman. Ada 3 hasil rohani dari ujian iman. Yang pertama adalah pujian, yang kedua adalah kemuliaan, dan yang ketiga adalah kehormatan. Yang setuju katakan amin. Jadi hasil dari kita ujian iman itu akan menghasilkan pujian, yang kedua itu adalah kemuliaan, dan yang ketiga adalah kehormatan. Kita dapat itu ketika kita lulus dari ujian iman dalam kehidupan kita. Nah, penderitaan bagi orang percaya adalah hal yang wajar. Jadi bukan tanda kesialan, bukan bukti Tuhan marah, bukan juga dan bukan indikasi bahwa Tuhan tidak mengasihi. Justru sebaliknya, seluruh proses ujian ini berakar dari kasih Allah. Yang setuju katakan amin. Jadi proses yang kita hadapi itu bukan karena kesialan kita, atau bukan karena Tuhan marah terhadap kita. Enggak, justru semuanya punya dasar adalah kasih Allah. Karena Dia mengasihi kita, makanya Dia berikan ujian bagi kita. Yang setuju katakan amin. Itu dasarnya begitu. Jadi jangan lihat dari perspektif yang lain, tapi perspektif Tuhan, Dia tetap mengasihimu. Walaupun kamu jauh, Dia tetap mendekat kepadamu. Halo? Karena Dia pribadi itu, Dia pribadi kasih. Allah itu adalah kasih. Bukan Allah punya kasih, tapi Dia adalah kasih. Artinya gini, kalau kita bicara Yesus, kita bicara Allah, kita sedang bicara tentang satu pribadi yang namanya kasih. Amin. Jadi kalau Dia bilang Dia mengasihi kamu, berarti semua aktivitas kamu Dia kasihi. Lalu, kecuali di luar kebenaran Dia. Kalau semua di dalam kebenaran Dia, Dia kasihi. Halo? Amin, saudara. Makanya penting bagi kita untuk mengerti ini. Jadi jangan sampai kita salah. Kita lulus dari situ, kita dapat pujian, kita dapat kemuliaan, kita dapat kehormatan dari itu di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang Tuhan mau dari hidupmu. Kalau nggak begitu, kita tidak pernah akan bisa bertumbuh, apalagi sampai berbuah. Nah, tujuan utama adalah pendewasaan rohani, bukan sekedar berkat, bukan, melainkan penyempurnaan karakter agar siap menerima kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kalau saudara mau dapat berkat dari Tuhan, ya perubahan itu harus ada dalam hidup kita. Jadi artinya bahwa setiap masalah, setiap persoalan itu mempersiapkan kita untuk menerima berkat yang lebih besar dari Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi dia. Ini penting bagi kita, supaya jangan kita salah gitu. Kadang-kadang kan kita suka lari dari persoalan. Anak-anak Tuhan di Rock Cianjur, jangan lari dari persoalan. Kecuali kalau kamu bikin salah, minta ampun dari itu. Tapi kalau selama itu persoalan bukan kamu yang buat, hadapi persoalan itu. Karena Tuhan bersama-sama dengan Tuhan ada melangkah bersama-sama dengan. Yang kedua, ujian menghasilkan ketekunan dan kedewasaan. Kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4 di bilang begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, kita lihat ketekunan di dalam bahasa Yunani itu adalah hipomone. Hipomone itu yang pengertian ini, kemampuan bertahan dengan aktif. Jadi kalau ada masalah datang, kamu bisa bertahan, tapi bukan bertahan doang. Bertahan pasif, enggak, bertahan aktif. Di samping kamu bertahan, kamu harus mengerjakan segala sesuatu, aktif. Melakukan segala sesuatu di dalam kebenaran.
Untuk apa? Untuk perubahan hidup kamu. Supaya kamu menjadi tekun. Supaya kamu menjadi matang. Supaya kamu menjadi dewasa. Yang membentuk karakter tangguh, tidak mudah menyerah, dan menjadikan orang percaya yang dewasa rohani untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan yang datang. Jadi kita dipersiapkan oleh Tuhan. Yang tadi hipomone itu, kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan. Karena tantangan dan persoalan pasti kita hadapi. Amin. Nah, ketika kita menghadapi itu, kita akan tekun. Dalam ketekunan itu kita akan menghasilkan buah. Itu tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk apa? Menghasilkan buah bagi Dia. Yang setuju katakan amin. Jadi setiap tantangan dan ujian yang datang dalam hidup kita dan yang diizinkan oleh Tuhan selalu disesuaikan dengan tingkat kematangan rohani kita dan tidak akan pernah melebihi atau melampaui kekuatan kita. Ini penting, ya. Jadi setiap tantangan, setiap persoalan yang datang itu akan disesuaikan dengan kematangan rohani kita. Dia tidak pernah akan bisa melebihi kematangan rohani kita. Ingat itu baik-baik. Jadi kalau ada masalah datang dalam hidupmu, kamu pasti bisa menangani. Ya, setuju katakan amin. Bilang kiri kanan, masalah kamu bisa tangani kok. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu, nggak pernah. Karena sesuai dengan kematangan rohanimu, Dia akan mengizinkan setiap persoalan itu terjadi dalam hidup. Jadi kamu dan saya mampu untuk bisa menangani itu. Haleluya. Jangan bilang begini, waduh saya nggak mampu. Enggak, kamu mampu, cuma kamu nggak mau aja. Malas, betul. Kamu malas, kamu nggak mau. Ya? Kamu berpikir, kadang-kadang kan kita suka itu ya. Suka apa? Suka mengharapkan orang lain untuk bantu kita dengan masalah kita kan. Padahal enggak, Tuhan enggak gitu. Tuhan kita enggak seperti itu, saudara. Dia mau kamu yang selesaikan karena kamu mampu. Bukan orang lain. Amin. Lalu ada yang tanya begini, ya Pak, kalau orang digerakkan Tuhan untuk bantu itu beda. Ya, itu beda. Beda dengan kamu minta. Betul kan? Kalau dia datang sendiri terus dia itu dari Tuhan, oke. Tapi kalau kamu bilang, Bro, tolong aku yang begini-begini, nah itu salah. Kenapa? Ya karena kemampuan itu ada pada diri kamu, cuma kamu tidak mau aja melakukan itu. Amin. Kemampuan itu ada pada kamu. Ingat itu. Jadi semuanya dalam kematangan rohani kita sesuai dengan itu. Tidak boleh di luar itu. Halo? Jadi kalau hari ini masalahmu ada dalam keluarga, kamu mampu menanganinya. Kalau hari ini masalahmu ada di bisnis, usaha, kamu mampu menanganinya. Haleluya. Jangan cari-cari alasan untuk tidak datang ke gereja. Jangan cari-cari alasan untuk tidak datang ke komunitas kerajaan. Jangan cari-cari alasan itu. Karena kamu bisa ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Ya, kamu nggak mati lapar kan? Saya lihat semua sini badannya bagus-bagus semua. Ya. Nggak ada yang kurus kering, semua dapat makan enak. Ya. Saudara perhatikan itu. Itu saja saudara sudah harus bersyukur. Amin. Itu saja saudara sudah harus bersyukur. Nah, setiap ujian yang diizinkan berdasarkan kebaikan Allah dengan tujuan agar kita menjadi semakin kuat, tangguh, dewasa secara rohani dan menghasilkan buah yang nyata. Amin. Jadi setiap ujian yang diizinkan Tuhan itu semua berdasarkan kebaikan Tuhan. Sekali lagi, semua ujian datang itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan bukan karena Tuhan marah kamu. Bukan karena Tuhan gak senang dengan kamu. Tapi semua karena kebaikan Tuhan. Untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Terakhir, membentuk karakter seperti Kristus. 1 Petrus pasal 2 20-21 bilang, sebab dapatkah disebut ujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Yang setuju katakan amin.
Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi kita harus mengikuti jejak Kristus. Dalam penderitaan pun dia mau, karena dia tahu dia kuat menanggungnya. Karena Bapa ada bersama-sama dengan dia. Yang setuju katakan amin. Begitupun dengan kita adalah anak Kristus kan? Ini. Oh itu manusiawi Bampi. Iya betul. Kalau kamu bicara dunia itu manusiawi. Tapi Alkitab bilang kamu bukan lagi manusiawi, tapi kamu manusia Allah. Kamu anak-anak Allah. Kalau kamu anak-anak Allah, berarti kekuatan Allah ada dalam hidup kamu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kalau kamu bilang kamu manusiawi saja, berarti kekuatan Allah nggak ada dalam hidup kamu. Daging kamu yang begitu. Tapi kalau kamu bilang kamu anak Allah, kamu manusia rohani, manusia Allah, berarti ada kekuatan Allah yang dalam kehidupan kamu. Jadi kamu mampu untuk menanggung penderitaan seperti yang Yesus lakukan. Dia menderita semuanya karena kita. Nah, teladan itu yang harus kita bawa kan dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi apa? Serupa dengan dia. Nah, mengikuti Yesus bukan hanya soal percaya, tetapi mengikuti jejak hidupnya. Rasul Petrus berkata bahwa Kristus telah menderita dan meninggalkan teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Melalui penderitaan kita belajar setia, sabar, mengampuni, dan mengasihi seperti Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi melalui teladan penderitaan Kristus itu kita sedang belajar apa? Sabar. Kita sedang belajar apa? Mengampuni. Kita sedang belajar apa? Mengasihi. Kadang-kadang mengampuni itu susah banget tuh, ngomongnya enak. Betul kan? Benar nggak Bapak Ibu? Benar kan? Mengampuni itu kalau kata-kata keluar tuh enak banget mengampuni. Padahal hatinya tuh gonggok banget itu. Benar? Lu ngomong gua nggak benar, gua udah bantu lu ngomong gua nggak benar, di sana sini dengar omongan lu nggak benar ke gua, kan itu. Bagaimana bisa mengampuni dengan itu? Coba. Aduh, kadang-kadang kita tidak sadar. Bolehlah kita bilang, oh harus mengampuni. Cek lagi dirimu. Ada orang nggak yang belum kamu ampuni di sini? Saya percaya banyak. Amin. Saya percaya banyak. Jadi kalau teladan Yesus tidak seperti itu, kita harus mengampuni. Dia bilang, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ini udah mati. Mati di tangan mereka. Tapi dia bisa mengampuni. Kita belum sampai mati loh. Masih sakitnya cuma di sini doang. Sakitnya cuma masih di sini doang. Itu sudah pahitnya luar biasa, sudah. Nah, kita harus jaga hidup kita. Pengampunan itu penting untuk apa? Menjaga kekudusan hidup kita. Haleluya. Menjaga kekudusan hidup kita. Coba musik lagi yuk. Masalah hidup pasti datang kepada setiap orang. Bahkan terkadang hadir seperti badai besar. Namun orang percaya menerima kekuatan dari Allah karena iman kita berdiri di atas kasih Kristus. Oleh karena itu, kejarlah pengenalan yang benar akan Allah yang menjadikan karakter kita serupa dengan Kristus. Supaya badai kehidupan datang, kita tidak hancur. Yang setuju katakan amin. Melainkan bertumbuh semakin dewasa dan semakin kuat. Haleluya. Jadi kalau kita mau tidak hancur, ya kita harus seperti Kristus. Harus punya pengenalan yang benar akan Kristus dalam hidupmu. Tadi saya bilang perspektif Allah yang benar dalam hidupmu. Itu harus ada. Percaya bahwa kamu itu anak-anak Allah. Kalau kamu anak Allah, pasti Allah ada dalam hidup kamu. Dia pasti lindungi kamu, dia sertai kamu. Gimana seorang anak tidak dilindungi oleh anak bapaknya? Coba, anak bapak yang di dunia aja, waduh, dia mati-matian untuk anak-anaknya. Apalagi Bapak kita yang di surga. Amin. Dia pasti akan menjaga. Dia pasti akan melindungi. Dia tahu apa kekuranganmu. Dia tahu apa yang kamu butuhkan. Dia pasti akan mencukupkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Berikan tepuk tangan bagi dia. Jadi Bapak Ibu, mari hari ini kita belajar bahwa dengan setiap ujian yang datang dalam hidup kita, Tuhan bentuk kita untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang benar-benar hidup dalam kasih setianya, pribadi yang bisa menghasilkan buah, dan buah yang tetap, dan buah yang banyak. Untuk siapa? Untuk Dia dipermuliakan, untuk Yesus Kristus ditinggikan dan dimuliakan.
Pada akhirnya saya katakan, God bless you, Tuhan Yesus memberkati.